bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema Jadilah Muslimah yang Sibuk. Dan kita masih bersama bintang tamu kita yang sangat spesial. Ada Kak Hengki Kurniawan dan Kak Sonya Fatmala. Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau langsung tanya ke Bunda Tuti dulu nih. Mohon izin ya Bunda Tuti. Iya Bunda, Saskia mau tanya nih Bunda. Boleh. Katanya nih ya wanita itu harus memperbaharui keimanannya Bunda. Tapi jika wanita ini seorang single parent dan sibuk dengan mengurus segalanya itu bagaimana Bunda? Baik sayang. Mohon izin Insya Allah tausiahnya ya mudah-mudahan Bunda. ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Bagaimana seorang wanita agar mampu untuk terus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk meningkatkan iman tidak ada lain kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar itu kita akan terus bertambah ilmu pengetahuan. Dengan belajar kita akan banyak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian harus meningkatkan dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu sibuk sebagai wanita muslimah. Dari pagi sampai dengan malam kita membuat catatan-catatan agenda-agenda. Biasanya kalau orang yang sudah biasa warawiri, gajah gijik, jalan sana jalan sini, mengatur waktu untuk seluruh kegiatan. Itu sudah terbiasa dan kalau sudah sibuk itu tidak terasa bekerja itu kalau sudah terbiasa. Kemudian bagaimana kalau kita untuk meningkatkan iman dan takwa? Cari poin-poin, cari waktu-waktu yang tepat agar semua waktu yang Allah berikan untuk kita efisien. Semuanya tepat dari bangun tidur kita mau melakukan apa dulu nih? Berdoa dulu. Kemudian apa? Sholat subuh. Yang ketiga apa? Buka channelnya Trans TV. Nonton Islam itu indah. Belajar. Intinya adalah belajar. Dengan belajar kita akan terus meningkat derajat kita di mata Allah. Kemudian dengan belajar itu kita akan banyak wawasan. Karena kalau kita tidak mau belajar hanya dengan kemampuan yang ada itu akan tertinggal. Bagaimana agar kita iman selalu meningkat? Tentunya keimanan ini harus kita tahu bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk kaum pria. Betul apa tidak? Nah kemudian bagaimana lagi nih seorang single parent. Menjadi single parent bukan cita-cita. Catat tidak ada wanita dimanapun di muka bumi ini yang rumah tangganya punten mau selesai atau pendek. Semuanya sudah berusaha. Lihat di sini ada Kak Hengki dan Kak Sonya Fatmala. Ini adalah rumah tangga yang subhanallah menjadikan panutan ya. Subhanallah saling mendukung rumah tangganya rukun. Kita pengen kan semua rumah tangga seperti Kak Hengki dan juga Kak Sonya. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa rukun iman yang keenam, qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang single parent itu harus tough. Harus tegar, harus kuat. Ini bukan kiamat, tenang aja. Masih panjang jalan ke depan. Yuk kita bikin planning, semangat hidup, semangat aja dulu. Gak usah pesimis, gak usah malu. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa menjadi single parent berarti menjadi wanita yang luar biasa. Aduh semuanya serba sendiri, dipikirkan sendiri, dilakukan sendiri, kemudian diputuskan sendiri. Masya Allah, tapi ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Begitu Kak Saki. Terima kasih banyak Bunda Tuti. Sayang. Iya. Masya Allah, jadi untuk para single parent di luar sana gak apa-apa, jangan bersedih hati. Nah buat wanita-wanita dimanapun berada, ini betul-betul temanya langsung
kepada Iya, wanita-wanita. Masya Allah sekali, Jadi langsung banyak kena pembelajaran. gitu Tapi ya. tunggu dulu. Apa itu? Kan bisa juga kenanya sama laki-laki. Bisa Karena dong. menjadi ayah, suami, bahkan saudara. Betul, karena kita juga harus bisa lebih mengerti ya sama pasangan kita, segala Mumpung ada macamnya. bintang tamu, Iya. aku mau nanya-nanya. Nah, karena kita masuk masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan. Wah. Izin bintang tamu kita Ayo. yang Tanya ke saya, cantik Pak dan Ustadz. ganteng. Iya. Wah, apa nih Masya pertanyaannya Pak Ustadz? Allah. Sosok suami, Masya Allah. Nggak apa-apa. Temenin Bunda. Boleh dong. Temenin saya. Jangan dipisahkan Iya, gitu iya, dong iya, iya. Ustadz. Jadi gini, Jangan dipisahkan. sosok suami, Masya Allah, tabarakallah. Ada nggak harapan terbesar yang mau disampaikan kepada seorang istri tercinta? Nah, Masya Allah. Harapan ya. Ya, Jadi, harapan Pak baik Ustadz- itu sebagai seorang ibu, sebagai istri, Oke. sebagai masyarakat. Jadi istri saya itu 3 Pak Ustadz. 3. Anaknya Pak Ustadz, anaknya. Nggak ada yang, Anaknya 3. ada yang salah enggak kan? Enggak. Enggak Jadi salah. ada- Istri hampir, saya hampir anaknya kaget. 3. Hampir kaget ya Ustadz ya, hampir Bintang, kaget. Kemudian Sakila, Zafir. Masya Sakila ini anak Allah. perempuan satu-satunya Pak Ustadz. Oke, siap. Nah sebagai suami tuh pengen punya adiknya Sakila perempuan lagi gitu. Cuman PR-nya nih membujuk istrinya ini nih Pak Ustadz. Kira-kira gimana ya Pak Ustadz membujuk istrinya supaya sayang nambah lagi oh, satu iya. terakhir aja biar Oke. biar pas 4 itu 2 cowok 2 cewek. Nah ini Pak Ustadz sebenarnya itu cita-cita. Kalau soal kerjaan alhamdulillah nggak muluk-muluk lah. Kalau dulu orang tua kan selalu yang penting anaknya manfaat. Nggak ada yang harus jadi dokter. Nah kalau kerjaan nggak ada. Justru ini Pak Ustadz pengen nambah lagi. Oke tuh. Gimana caranya Anaknya. membujuk Oh, anaknya. anaknya Itu, diperjelas Pak itu Ustadz. loh. Harus diperjelas. Oke, Oh, siap. itu siap. betul keinginan loh Pak Ustadz. Iya, baik. Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka sosok wanita itu berada pada posisi tadi di segmen sebelumnya. Anak, saudara, istri, dan ibu. Nah bagaimana nih sosok wanita yang dalam artian mohon maaf. Kadangkala wanita itu bukan hanya milik seorang istri. Seorang suami. Bukan hanya milik seorang anak dalam arti ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Semua tertuju padanya. Maka sosok yang namanya wanita adalah wanita yang memiliki kemuliaan. Tapi ingat, di balik kemuliaan wanita butuh perlindungan. Sekali lagi, di balik kemuliaan sosok wanita butuh perlindungan. Nah, mohon maaf tanpa menggurui kalau tadi keinginannya Mas Engki yang ingin sekali punya lagi anak, tidak ada masalah. Sosok wanita itu saya rasa siap-siap aja. Cuma dalam artian pasti ada tahapan rencana yang harus diterapkan. Karena wanita itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan sosok laki-laki. Karena wanita itu senantiasa mendahulukan keluarga daripada dirinya. Ya, sekali lagi mendahulukan keluarga daripada dirinya. Ya, mohon maaf. Makanya wanita itu banyak berkorban. Karena selain mulia dan butuh perlindungan, tapi ada sisi berikutnya. Wanita itu karunia. Semua pekerjaan perempuan kalau dikerjakan oleh laki-laki pasti menghasilkan uang. Nyuci. Pasti kalau laki-laki yang kerjain jadi laundry. Enggak Masak. salah, enggak salah. Kalau diambil laki-laki jadinya koki. Ya, jadi bisa jadi semua pekerjaan-pekerjaan wanita itu sangat mulia. Mohon maaf, wanita bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Oh, multi Tasking. Jadi kadang-kadang Multi talentan ya Pak Ustadz. Multi gendongin, talenta. terus ngepel, masak itu bisa. Apapun itulah hebatnya seorang sosok yang namanya wanita. Karunia menghasilkan. Maka sosok wanita bisa bekerja dia. Bisa bekerja. Jadi jangan halangi wanita untuk bisa berkarya. Apalagi berguna buat masyarakat. Justru wanita harus sibuk. Jangan tinggal diam. Wanita yang tidak ada kegiatannya bisa saja bete dia. Karena wanita itu bergerak. Ya.
Dan satu Dan lagi, apa, Ustadz? wanita itu bisa melengkapi. Masya Allah. Dia bisa melengkapi, maaf kalau suaminya tidak ada, dia bisa mewakili sebagai seorang kepala rumah tangga dalam rumahnya. Masya Allah, banyak sekali ya jadinya Banyak, itu wanita itu. hebatnya. Tepuk tangan dulu buat wanita-wanita. Tepuk tangan, Jadi kalau ada Masya yang menginginkan Allah. punya anak lagi, silakan ukur diri dulu. Oh, Jangan ditengok-tengok. sampai istrinya udah repot punya Siap, 3 Pak anak. Ustadz. Tanya Masya dulu, Allah. siap Siap, Pak nggak? Ustadz. Pak Ustadz buka puasa hari ini mau pakai apa? Wah, seru Tapi ya, Pak seru Ustadz, ya. Istri saya ini Masya Allah Pak Ustadz. Iya. Pinter banget nyari duit. Wah masa sih? Iya, duit saya tuh kalau keselip pinter ketemu sama istri saya. Diumpetin Bener. di mana aja ketemu gitu ya. Ketemu aja di mana. Luar biasa Gak itu. apa-apa, betul itu. Kalau misalnya gak ketemu kan jadi hilang uangnya ya kan? Iya. Nah, Masya Allah banget ya jamaah Islam itu indah. Tapi jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Masih di tema kita, jadilah muslimah yang sibuk. Nah, tetap di Islam itu indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.